Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Jadi di sini kami akan menyampaikan materi presentasi kelompok kami, yaitu tentang public relation. Ada saya Azmi Ahmad dan teman saya Dwi Putri Wahyuni. Gimana kelanjutannya? Kita simak aja. Pengertian public relation, proses interaksi antar organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan persepsi, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Edward L. Bernays dalam bukunya Public Relation menyatakan bahwa PR ini mempunyai 3 macam arti. Yang pertama itu memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, persuasi yang dimaksudkan untuk mengubah sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap lembaga demi kepentingan dua belah pihak. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu usaha untuk mengidentifikasikan sikap dan perbuatan antar lembaga dengan sikap atau perbuatan masyarakat dan sebaliknya. Tujuan public relation, menurut Rosadi Ruslan, tujuan dari public relation yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan citra perusahaan yang baik dan positif untuk publik eksternal maupun publik serta konsumen. Terus yang kedua ada otomatisasi pemasaran, saling pengertian antar kelompok sasaran dan juga perusahaan. Yang ketiga ada mengembangkan sinergi antar fungsi kehumasan dan pemasaran. Yang terakhir, yang keempat ada efektif dalam membangun pengakuan dan kesadaran merek. Fungsi public relation. Di sini ada kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan itikat baik, kepercayaan, dan saling memberi pengertian dan citra yang baik dari publik. Yang kedua ada memiliki sasaran untuk bisa membangun opini publik yang bisa diterima dan juga bisa menguntungkan semua pihak. Yang ketiga ada unsur penting yang ada di dalam manajemen supaya bisa mencapai tujuan yang spesifik dengan sesuai harapan publik, tapi dengan kekasan suatu perusahaan, sehingga sangat penting tentang bagaimana perusahaan tersebut memiliki warna, budaya, suasana, citra yang kondusif dan juga menyenangkan. Terus yang keempat ada usaha untuk menciptakan hubungan harmonis antar perusahaan dengan publik, sekaligus untuk bisa menciptakan opini publik sebagai efeknya. Tugas public relation, yang pertama ada menulis siaran pers yang mempromosikan produk ataupun berita tertentu yang berhubungan dengan perusahaan di mana mereka bekerja. Yang kedua ada menjalin hubungan baik dengan jurnalis dan memberikan informasi mengenai perusahaan atau brand. Yang ketiga ada mengelola hubungan baik dengan klien dan memastikan bahwa klien memahami publisitas. Yang keempat ada membuat laporan mengenai hasil kampanye yang dilakukan oleh public relation dan mengoptimalkan berdasarkan metrik yang ada. Yang kelima ada memperbaharui dan mengisi konten web. Yang keenam ada mempelajari tujuan organisasi, kebutuhan untuk membangun opini masyarakat dalam mempromosikan produk, kebijakan promosi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada berdiskusi dengan manajer untuk mengidentifikasi minat dan tren masyarakat lalu memberikan saran terkait keputusan bisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tantangan seorang public relation, di mana ada beberapa tantangan. Yang pertama ada komunikasi. Jadi komunikasi itu menjadi tantangan terbesar ketika seorang publik tidak mampu berkomunikasi dengan baik, pasti public relation pun juga terhambat. Kemudian ada riset. Seorang public relation harus tetap melakukan riset, karena riset itu menentukan bagaimana proses kinerja, proses cara kerja dari humas atau PR itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada seorang public relation harus mengerti tentang media sosial, karena di sekarang. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh PR dan contoh public relation itu sendiri. Ada banyak contoh PR yang selalu kita temui di media sosial maupun di masyarakat. Nah, salah satunya saya ambil contoh dari salah satu brand besar, yaitu IKEA, perusahaan besar, di mana pada saat pandemi COVID kemarin, bagaimana IKEA itu memberikan suatu terobosan baru di mana dia menjual barang-barangnya itu semua masyarakat bisa membeli melalui rumah dengan hashtag IKEA Stay Home. Jadi bagaimana masyarakat atau lapisan masyarakat itu membeli barangnya melalui rumah. Kemudian yang kedua ada, kita mungkin sama-sama pernah saksikan itu tentang channel 86. Biasa di stasiun TV, bagaimana di channel 86 ini itu membangun citra polisi, bagaimana mengembangkan citra polisi kembali yang notabene biasa di masyarakat itu citra polisi sudah turun. Nah, melalui channel ini itu dibangun lagi citra polisi ini di
channel 86 ini untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu aja sih. Oke, dan saya kira gitu. Thank you.